Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, mari kita mulai pengajian pada pagi hari ini dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema meredam rasa tersinggung. Salah satu hal yang sering membuat energi kita terkuras adalah timbulnya ketersinggungan diri. Munculnya perasaan ini sering disebabkan oleh ketidaktahanan kita terhadap sikap orang lain. Ketika tersinggung, minimal kita akan sibuk membela diri dan selanjutnya akan memikirkan kejelekan orang lain. Hal yang paling membahayakan dari ketersinggungan itu adalah habisnya waktu kita untuk memikirkan balas dendam. Maka dari itu, ayat yang tadi saya baca, surah yaitu wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, efek yang biasa ditimbulkan oleh rasa tersinggung adalah kemarahan. Jika kita marah, kata-kata jadi tidak terkendali. Stres akan meningkat dan lainnya. Karena itu, kegigihan kita untuk tidak tersinggung menjadi suatu keharusan. Lalu, apa sih yang menyebabkan seseorang tersinggung atas sikap atau perkataan orang lain? Ketersinggungan seseorang biasanya muncul karena menilai dirinya lebih dari kenyataan, lebih pintar, lebih berjasa, lebih baik,
lebih tampan, dan merasa paling sukses. Nah, setiap kali kita menilai diri lebih dari kenyataan, bila ada yang menilai kita kurang sedikit saja, akan langsung tersinggung. Biasanya kita begitu. Peluang tersinggung ini akan terus terbuka jika kita salah dalam menilai diri kita sendiri. Karena itu, ada sesuatu yang harus kita perbaiki, yaitu proporsional dalam menilai diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Teknik pertama agar kita tidak mudah tersinggung adalah tidak menilai lebih kepada diri kita sendiri. Contoh, jangan banyak mengingat-ingat bahwa saya telah berjasa, saya seorang guru, saya seorang pemimpin, saya ini orang yang sudah berbuat sesuatu yang lebih baik untuk umat. Jangan begitu. Semakin banyak kita mengaku-ngaku tentang diri kita, akan membuat kita makin tersinggung. Maka dari itu, ada beberapa cara yang cukup efektif untuk meredam ketersinggungan yang saya sampaikan dalam hal ini. Yaitu yang pertama, mari kita belajar melupakan. Jika kita seorang sarjana, lupakan kesarjanaan kita. Jika kita seorang direktur, lupakan jabatan itu. Jika kita seorang pemuka agama, lupakan ketokohan itu. Jika kita seorang pemimpin, lupakanlah kekuasaan itu, dan seterusnya. Anggap semuanya ini berkah dari Allah, agar kita tidak tamak terhadap penghargaan. Kita harus melatih diri untuk merasa sekedar hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa, kecuali berkah ilmu yang dipercikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedikit yang diberikan kepada kita. Kita lebih banyak tahu, kita tidak mempunyai harta sedikit pun kecuali sepercik titipan berkah dari Allah. Kita tidak mempunyai jabatan ataupun kedudukan sedikit pun kecuali sepercik yang Allah telah berikan dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Dengan sikap seperti ini, insya Allah hidup kita akan lebih enteng, lebih ringan, menjalani kehidupan apa adanya, syukuri apa yang ada, nikmati hidup ini, jalani yang terbaik. Semakin kita ingin dihargai, semakin kita ingin dipuji dan dihormati, akan kian sering kita sakit hati manakala tidak ada seorang pun yang memperdulikan apa yang telah kita kerjakan. Lalu yang kedua, kita harus melihat bahwa apapun yang dilakukan orang kepada kita akan bermanfaat jika kita dapat menyikapinya dengan tepat, dengan benar. Kita tidak akan pernah rugi dengan perilaku orang kepada kita jika kita menyikapi dengan tepat. Kita akan merugi apabila salah menyikapi kejadian, dan sebenarnya kita tidak bisa memaksa orang lain berbuat sesuai dengan keinginan kita. Yang bisa kita lakukan adalah memaksa diri kita sendiri menyikapi orang lain dengan sikap terbaik kita. Apapun perkataan orang lain kepada kita, anggap saja ini episode
atau ujian yang harus kita alami untuk menguji keimanan kita. Dan yang ketiga, kita harus punya empati, yaitu mulai melihat sesuatu tidak dari diri kita sendiri. Perhatikan kisah seseorang yang tengah menuntun gajah dari depan dan seorang lagi mengikutinya di belakang gajah itu. Yang depan berkata, "Oh, alangkah indahnya pemandangan yang kita lewati sepanjang hari ini." Kontan saja ia akan didorong dan dilempar dari belakang karena dianggap telah menyindir orang yang belakang di belakang gajah. Sebab sepanjang perjalanan orang yang di belakang hanya melihat pantat gajah. Karena itu kita harus belajar berempati. Jika tidak ingin mudah tersinggung, cari 1001 alasan untuk bisa memaklumi orang lain. Namun juga yang harus diingat, berbagai alasan yang kita buat semata-mata hanya untuk memaklumi, bukan untuk membenarkan kesalahan, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, jadikanlah penghinaan orang lain kepada kita sebagai ladang peningkatan kualitas diri kita dan kesempatan untuk mempraktekkan buah-buah kebaikan, yaitu dengan memaafkan orang yang menyakiti, lalu membalasnya dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai kita amal-amal kebaikan, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, dan tentu kita semua berharap di tengah kondisi yang seperti ini, kawan-kawan kita kaum muslimin selalu dilindungi Allah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.